Sahabat-sahabat sekalian, di sini ada pertanyaan yang cukup menggelitik, ya. Pertanyaan khas anak muda. Apa yang dimaksud dengan cinta karena Allah? Sahabat-sahabat sekalian, cinta ini termasuk pembahasan yang cukup pelik. Kenapa? Karena baik para ulama kita, para cendekiawan kita, maupun para pujangga-pujangga, mereka tidak punya kesepakatan terhadap definisi cinta. Karena cinta itu semakin didefinisikan, semakin jauh dari makna cinta. Cinta itu bukan didefinisikan, tapi dirasakan. Itulah hakikat cinta. Tapi cinta seperti apa yang dimaksud cinta karena Allah? Nah, ini yang banyak atau sering kali keliru dalam memahaminya. Bahkan orang-orang barat cenderung mendefinisikan cinta dengan syahwat. Dan ini sedang terjangkit kepada anak-anak muda kita, khususnya kaum muslimin. Mereka mengatakan cinta, tapi hakikatnya adalah syahwat. Hasrat seksual, mohon maaf. Sehingga mereka membungkus hasrat seksual mereka dengan kata-kata suci, yaitu cinta. Padahal cinta ini sangat suci, teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan cinta karena Allah, ada baiknya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan cinta. Setidaknya dari banyaknya atau ragam definisi yang disampaikan oleh para ulama ahlu qalbu tentang cinta, mereka mengatakan cinta itu adalah tawajjuhul qalbi ilal mahbub. Kecenderungan hati kepada sang kekasih. Itu kurang lebih makna cinta. Kemudian para ulama kita membagi cinta. Jadi sumber cinta itu ya terlepas dari peran Allah. Ya. Cinta itu sumbernya ada dua. Yaitu ada yang bersumber dari akal. Nah, yang kedua ada yang bersumber dari atifah, perasaan. Dan biasanya cinta karena Allah ini mainnya di yang kedua. Cinta yang pertama, cinta dari atau bersumber dari akal itu biasanya terkotori oleh syahwat. Ya, masih dipengaruhi oleh hasrat, ya, syahwat dan sebagainya. Sehingga orang cenderung ketika dia cinta masuk ke akal, dia akan menilai orang dari penampilan. Dia akan mencintai sosok tertentu karena penampilan. Dia lihat cantik atau menawan atau rupawan dulu. Maka sumber yang pertama ini banyak tercampur oleh syahwat. Sedangkan yang kedua inilah yang benar-benar murni cinta. Dan disinilah peran cinta karena Allah. Yaitu cinta yang tidak butuh alasan. Orang mencintai suka karena dia suka. Tidak ada alasan, tidak ada hal-hal yang membuat dia suka. Ya tiba-tiba dia suka saja. Nah, maka ketika sumber yang kedua ini kemudian dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi ibadah di sisi Allah. Bahkan ini berkaitan dengan perjalanan spiritual, perjalanan keimanan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Para kekasih-kekasih, orang-orang yang saling mencintai ketika tidak mendasari cinta mereka kepada Allah, maka kekasih-kekasih ini kelak nanti di akhirat akan menjadi musuh satu sama lainnya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena cinta orang-orang yang bertakwa dibangun di atas pondasi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta karena Allah bukan identik dengan cinta kepada lawan jenis, bukan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bahkan selalu menyebutkan tentang cinta. Terkadang memang ada sahabat atau sesama laki-laki ya cinta. Kalau kita definisikan melalui pendekatan rohani, biasanya lebih pasnya adalah simpati, rasa empati, rasa sayang. Nah, ini yang pas untuk cinta karena Allah. Bukan cinta hasrat seksual, bukan hasrat biologis, bukan. Tapi cinta yang dipenuhi dengan simpati, empati, dan juga cinta yang
berlandaskan kasih sayang. Maka ini termasuk adalah bagian dari keimanan. Bahkan tidak sempurna keimanan seorang muslim, seorang mukmin sampai dia kemudian melengkapi keimanannya itu dengan cinta. Bayangkan sahabat-sahabat sekalian, ketika seorang sholat kemudian tidak didasari oleh cinta, apa yang akan dia rasakan? Dia tidak akan merasakan apa-apa kecuali capek. Karena dia hanya bergerak menunaikan sholat karena gerakan atau tekanan-tekanan kewajiban. Namun ketika dia menyadari bahwa sholat itu adalah perintah dari Allah, perintah dari Tuhan yang dia cintai, maka semua yang berkaitan dengan Tuhan dia akan cinta. Termasuk hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah, dia juga akan cinta. Karena itulah cinta atau sejatinya cinta karena Allah. Dia mencintai semua yang berkaitan dengan Allah. Ketika ada orang yang dekat kepada Allah, maka dia akan cinta. Karena orang ini dekat dengan Allah. Maka sebagai konsekuensi atau bentuk cinta saya kepada Allah, saya juga harus mencintai orang ini karena dia dekat kepada Allah. Pun demikian, orang yang mencintai karena Allah juga akan membenci karena Allah. Dia tidak punya alasan untuk membenci kecuali Allah. Ketika Allah membenci satu perkara, maka dia akan benci itu. Bukan karena zatnya, tapi karena Allah. Allah membenci itu. Allah membenci maksiat. Allah membenci minuman khamar. Allah membenci perzinaan. Maka dia benci itu. Dia membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah benci itu. Pun sebaliknya, dia akan mencintai semua yang dicintai oleh Allah. Termasuk dia akan mencintai orang-orang soleh. Dia akan mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi adalah kekasih Allah. Maka sahabat-sahabat sekalian, inilah yang dimaksud dari cinta karena Allah. Itu cinta yang bukan didasari oleh hasrat, bukan didasari oleh seksual, bukan. Tapi cinta yang dimana motivasinya adalah Allah. Motivasinya adalah ketaatan, motivasinya adalah kebaikan. Dan bukan hubungan seksual antara lawan jenis, bukan. Tapi cinta, empati, simpati, dan rasa sayang. Sehingga yang dengan itu akan menggerakkan dia untuk taat. Ketika dia melihat orang yang mencintai Allah itu dekat dengan Allah, dia akan cemburu. Masa dia bisa? Saya nggak bisa. Padahal kita sama-sama manusia. Maka dia akan menjadikan itu sebagai motivasi dia untuk cinta kepada Allah. Dia nggak mau lagi. Ya, dia nggak mau ada orang lain yang mencintai Allah. Pokoknya Allah punyaku. Sehingga dia akan cemburu ketika melihat ya saudaranya pegang tasbih, berzikir kepada Allah. Dia akan muncul kecemburuan itu. Kemudian memotivasi dia untuk kemudian mengingat Allah, berzikir. Dia akan cemburu ketika saudaranya membaca Al-Quran. Kenapa dia bisa membaca Al-Quran sedangkan saya tidak bisa? Sedangkan saya juga cinta kepada Allah. Maka dia akan tergerak untuk kemudian membaca Al-Quran. Kurang lebih seperti itu makna cinta karena Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.